4 hari setelah suamiku tewas kecelakaan, sebuah pesan misterius masuk ke ponselku. Suamimu tidak mati karena kecelakaan, Sekar. Dia dieliminasi karena tahu rahasia besar di balik dinding rumah keluargamu. Di usia 25 tahun, aku harus menghadapi kenyataan bahwa pernikahan kami yang tampak sempurna ternyata menyimpan konspirasi gelap yang mengancam nyawaku. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Suara tahlilan yang bergema di ruang tamu rumahku perlahan-lahan mulai memudar seiring dengan berpamitannya para tetangga dan kerabat satu persatu. Karpet hijau yang tergelar di lantai keramik masih menyisakan jejak-jejak keberadaan orang-orang yang datang untuk memberikan belasungkawa, sementara aroma bunga melati yang mulai layu berbaur dengan asap kemenyan tipis yang menyengat di udara. Hari ini adalah hari keempat sejak kepergian Hanif, lelaki yang telah mendampingi hidupku selama 2 tahun terakhir ini dalam sebuah ikatan pernikahan yang selalu kubayangkan akan bertahan hingga akhir hayat. Aku duduk bersandar di sudut sofa kayu, memeluk erat lututku sendiri sambil menatap kosong ke arah foto berbingkai kayu di atas meja, di mana senyuman Hanif terpancar begitu hangat, seolah ia tidak pernah benar-benar pergi meninggalkanku dalam kesendirian yang menyiksa ini. Duniaku serasa runtuh tanpa peringatan pada sore hari di jalur Pantura itu, ketika sebuah truk Fuso dilaporkan menghantam mobil sedan yang dikendarai suamiku hingga tak berbentuk. Pihak kepolisian menyatakan bahwa itu adalah kecelakaan murni akibat remblong dari truk yang melaju kencang dari arah berlawanan, sebuah penjelasan logis yang harus kuterima dengan hati yang hancur berkeping-keping. Namun, di balik rasa duka yang merajam kalbu, ada sesuatu yang terasa janggal dalam pikiran bawah sadarku, sebuah ganjalan kecil yang tak mampu kujelaskan kepada siapapun sejak jasad Hanif dimakamkan di pemakaman keluarga. Hanif adalah seorang pengemudi yang sangat berhati-hati, dan malam sebelum kejadian tragis itu, ia sempat memperlihatkan gelagat yang sangat tidak biasa, seolah-olah ia sedang dikejar oleh sesuatu yang sangat menakutkan yang tak sanggup ia ceritakan padaku. Lamunanku terbuyarkan ketika ibuku berjalan mendekat sambil membawa segelas teh hangat yang asapnya masih mengepul halus ke udara, lalu mendudukkan dirinya di sampingku dengan raut wajah yang penuh dengan kecemasan. Beliau mengelus lembut bahuku yang tertutup kain hijab, berusaha memberikan ketenangan yang sebenarnya juga tidak beliau miliki, karena beliau tahu betapa dalamnya rasa kehilangan yang sedang menimpaku saat ini. Ibu berbisik pelan, memintaku untuk segera beristirahat di kamar dan menghentikan kebiasaanku memandangi foto Hanif hingga larut malam, khawatir jika kondisiku akan semakin memburuk jika terus-menerus larut dalam kesedihan yang mendalam. Aku hanya bisa mengangguk pelan tanpa mampu bersuara, mengalirkan rasa terima kasih atas perhatiannya yang tulus, meski aku tahu bahwa tidur nyenyak adalah hal yang sangat mustahil untuk kudapatkan dalam situasi seperti ini. Setelah mengunci pintu depan dan memastikan semua lampu di area luar telah menyala, aku melangkah perlahan menuju kamar tidur kami yang kini terasa begitu luas dan dingin tanpa kehadiran Hanif. Kamar ini masih menyimpan aroma parfum khas milik suamiku yang menempel pada sprei dan pakaian yang sengaja belum kucuci, seolah-olah ia baru saja melangkah keluar sebentar dan akan kembali dalam beberapa menit lagi. Aku mendudukkan diriku di tepi tempat tidur, menatap hamparan kasur yang kini terasa amat hampa, sambil mencoba memproses kenyataan pahit bahwa hidupku telah berubah secara drastis hanya dalam hitungan hari. Rasa sepi yang begitu mencekat mulai menyerang dada, membuat setiap tarikan nafasku terasa begitu berat dan menyakitkan di tengah kesunyian malam kota Yogyakarta yang semakin larut. Di tengah heningnya malam yang hanya dihiasi oleh suara jangkrik dari pekarangan samping, mendadak layar ponselku yang tergeletak di atas meja rias menyala terang, memecah kegelapan kamar dengan kilatan cahayanya. Sebuah getaran panjang menyertai cahaya tersebut, menandakan adanya sebuah pesan singkat yang baru saja masuk ke dalam aplikasi perpesanan pribadi milikku. Aku menyipitkan mata,
Merasa heran siapa orang yang tega mengganggu seorang janda yang sedang berduka pada jam 1 malam seperti ini, ketika sebagian besar orang telah terlelap dalam tidur nyenyak mereka. Dengan enggan dan langkah yang berat, aku bangkit dari tepi tempat tidur dan berjalan mendekati meja rias untuk mengambil ponsel pintar yang terus bergetar tanpa henti itu. Ketika aku meraih ponsel dan menyalakan layarnya, sebuah nomor asing tanpa nama kontak atau foto profil muncul di baris paling atas notifikasi perpesananku. Nomor tersebut terdiri dari deretan angka yang sangat tidak biasa, seolah-olah dikirimkan melalui layanan pesan terenkripsi yang sengaja disamarkan agar lokasinya tidak dapat dilacak oleh penerimanya. Dadaku mendadak berdebar lebih kencang dari biasanya. Sebuah naluri kewaspadaan yang aneh tiba-tiba muncul dan membuat bulu kuduku berdiri seketika di dalam kamar yang sunyi ini. Tanpa membuang waktu lebih lama lagi, aku menggeser layar dan membuka pesan teks tersebut, membacanya dengan cermat kata demi kata yang tertera di sana di bawah pencahayaan layar ponsel yang menyilaukan mata. Suamimu tidak mati karena kecelakaan, Sekar. Dia sengaja dieliminasi karena tahu apa yang ada di balik dinding rumah keluargamu. Bunyi kalimat pertama dalam pesan tersebut yang seketika membuat seluruh tubuhku membeku layaknya es. Jantungku berdegup begitu kencang hingga suaranya seolah memenuhi ruang dengarku, sementara mataku terbelalak tak percaya membaca deretan kata yang begitu provokatif dan mengerikan itu. Pesan itu tidak berhenti di sana, melainkan berlanjut dengan kalimat berikutnya yang tak kalah mengejutkan. Jangan percayai siapapun di rumah itu, termasuk orang yang paling dekat denganmu saat ini. Cari kunci kuningan kecil di dalam lipatan jas pengantin Hanif jika kamu ingin tahu kebenarannya. Tubuhku gemetaran hebat saat membaca ulang pesan tersebut berulang kali untuk memastikan bahwa mataku tidak sedang mengalami halusinasi akibat kelelahan mental yang luar biasa. Pikiran-pikiranku mulai berkecamuk, menolak untuk mempercayai isi pesan dari nomor yang sama sekali tidak kukenal ini, namun di sisi lain ada bagian dari diriku yang teringat akan kejanggalan sikap Hanif beberapa hari sebelum ia wafat. Hanif memang terlihat sangat gelisah, seringkali berbicara dengan bisikan pelan di telepon seluler saat berada di area pekarangan belakang, dan kerap kali memandangi lemari pakaian kami dengan tatapan yang penuh dengan kebingungan dan kecemasan. Apakah pesan ini merupakan sebuah teror jahat dari orang bodoh yang ingin memanfaatkan dukaku, ataukah ini adalah sebuah petunjuk nyata tentang konspirasi gelap yang melibatkan kematian suami tercintaku? Dengan tangan yang masih bergetar hebat dan nafas yang memburu, aku melangkah mendekati lemari pakaian besar berukir Jepara yang berdiri di sudut kamar kami, tempat di mana pakaian-pakaian formal Hanif disimpan dengan rapi. Aku membuka pintu lemari tersebut, yang langsung mengeluarkan aroma kayu jati berpadu dengan wangi pakaian yang sangat kukenal, lalu menyingkap satu persatu gantungan baju, hingga menemukan jas pengantin berwarna hitam yang kami gunakan 2 tahun lalu. Jariku yang gemetar mulai meraba-raba setiap inci bahan jas tersebut, menyusuri lipatan saku luar, saku dalam, hingga ke bagian kerah belakang dengan rasa penasaran yang bercampur ketakutan yang teramat sangat. Tepat ketika jari-jariku menyentuh bagian bawah sudut dalam jas yang terasa agak mengeras, aku merasakan adanya sebuah benda kecil padat yang sengaja disembunyikan di balik jahitan kain pelapis dalamnya. Menggunakan ujung kuku dan sedikit dorongan kuat, aku merobek jahitan tipis di bagian dalam jas tersebut hingga sebuah benda berukuran kecil meluncur jatuh dan mendarat di atas karpet kamar tidurku. Aku berlutut untuk mengambil benda itu, dan nafasku tertahan seketika saat melihat sebuah kunci kuningan antik berukuran kecil dengan ukiran rumit di bagian tangkainya, persis seperti apa yang dituliskan dalam pesan misterius tadi. Kunci itu terasa sangat dingin di dalam genggaman tanganku, seolah membawa pesan duka dan rahasia besar dari alam lain yang kini secara resmi berpindah ke pundakku.
Pada detik itulah aku menyadari bahwa kehidupan tenangku telah berakhir sepenuhnya malam ini, dan aku harus siap melangkah ke dalam kegelapan untuk mengungkap rahasia kelam di balik kematian suamiku sendiri. Kunci kuningan antik dalam genggamanku terasa dingin, menyengat telapak tanganku yang masih bergetar hebat di tengah kesunyian kamar yang makin mencekam. Aku duduk bertelut di atas karpet, menatapi ukiran rumit pada gagang kunci itu, seraya memutar otak untuk mengingat di mana Hanif pernah menyimpan barang atau perabot yang mencurigakan. Selama 2 tahun pernikahan kami, Hanif adalah sosok suami yang terbuka, namun ingatan tentang sudut-sudut rumah ini kini berubah menjadi teka-teki rumit yang membingungkan. Otakku terus berputar, memilah setiap detail tempat penyimpanan di rumah kami, mulai dari laci meja kerja hingga lemari berkas di ruang tengah, mencoba menebak lubang kunci mana yang cocok dengan benda di tanganku. Sebersit ingatan mendadak melintas di kepalaku, teringat akan sebuah meja rias jati kuno peninggalan nenek yang berada di kamar belakang, ruangan yang jarang sekali kami gunakan dan kerap dipakai Hanif untuk menyimpan dokumen lama. Aku bangkit berdiri dengan hati-hati, berusaha tidak menimbulkan suara derap langkah yang dapat membangunkan ibuku yang tertidur di kamar sebelah. Dengan memegang ponsel sebagai penerang jalan, aku melangkah keluar kamar menuju lorong gelap yang menghubungkan area utama rumah dengan bagian belakang. Setiap remangan bayangan di dinding seolah memperhatikan gerak-gerikku, mempermainkan imajinasiku yang makin tertekan oleh pesan misterius beberapa menit lalu. Pintu kamar belakang berdecit pelan saat aku mendorongnya, menyebarkan aroma debu dan kayu tua yang khas serta menyengat indera penciumanku. Di sudut ruangan, meja rias tua berpintu ganda itu berdiri kokoh di bawah paparan sinar bulan yang menerobos masuk melalui celah ventilasi. Aku melangkah mendekat, berlutut di depannya, lalu memeriksa bagian bawah meja tempat sebuah ukiran kayu menutupi kompartemen tersembunyi yang pernah ditunjukkan Hanif saat awal kami pindah. Tangan gemetarku mengarahkan kunci kuningan itu ke lubang kecil yang tersembunyi di balik ukiran, dan dengan satu putaran pelan, suara klik nyaring terdengar menandakan kuncinya terbuka. Di dalam kompartemen berdebu itu, tergeletak sebuah kotak kayu jati berukuran sedang yang dikunci dengan gembok kecil berselubung tembaga. Aku membawa kotak tersebut kembali ke kamar tidurku, mengunci pintu dengan rapat, lalu mendudukkan diri di tepi kasur untuk membukanya secara perlahan. Begitu tutup kotak terangkat, aroma kertas tua dan bahan kimia yang tajam meruak keluar, memenuhi ruang udaraku yang makin terasa sesak. Di dalamnya terdapat tumpukan buku catatan bersampul kulit hitam, beberapa lembar foto cetak tua yang tampak kusam, serta satu kilat-kilas kilat berupa flash disk berwarna perak yang masih terbungkus plastik pelindung. Tanganku terulur meraih tumpukan foto terlebih dahulu, membalik satu persatu gambarnya di bawah pendar lampu meja rias yang temaram. Foto pertama memperlihatkan bangunan lama bertuliskan nama sebuah yayasan atau pesantren tua, dengan sekelompok pria berbusana formal yang berdiri di depan gerbang utamanya. Yang membuat jantungku berhenti berdetak adalah keberadaan sosok ayah kandungku sendiri di dalam foto itu, berdiri tepat di samping seorang pria tua berwajah tegas yang sangat mirip dengan Hanif sewaktu muda. Fakta bahwa keluarga kami sudah saling mengenal puluhan tahun lalu adalah hal yang sama sekali tak pernah diceritakan oleh ayah maupun Hanif sepanjang hidupku. Aku beralih membuka buku catatan kecil berisi tulisan tangan Hanif yang sangat rapi namun terkesan ditulis dalam keadaan terburu-buru dan tertekan. Di halaman-halaman awal, Hanif mencatat transaksi keuangan bernilai miliaran rupiah yang mengalir ke rekening atas nama yayasan keluarga yang kini dikelola oleh pamanku. Catatan itu bertanggal hingga beberapa bulan lalu, disertai catatan pinggir bertuliskan peringatan bahaya dan kata penyamaran yang digarisbawahi beberapa kali dengan tinta merah.
Rasa mual mendadak menghantam perutku ketika menyadari bahwa suamiku mungkin telah menemukan praktik kejahatan besar yang melibatkan nama besar keluarga kami sendiri. Kalimat terakhir yang ditulis Hanif pada lembar terakhir catatan itu berbunyi, "Jika aku tidak bertahan, Sekar harus tahu bahwa semua ini bukan tentang harta, melainkan tanah tempat pesantren itu berdiri." Tulisan itu tampak gemetar di bagian ujungnya, seolah-olah ditumpahkan pada malam terakhir sebelum ia berangkat menuju Semarang melalui jalur Pantura yang merenggut nyawanya. Kesadaran bahwa Hanif tahu ajalnya makin dekat membuat air mataku menetes, membasahi lembaran kertas kering itu hingga tintanya sedikit mengembang. Rasa sakit akibat kehilangan kini bercampur dengan amarah yang membakar dada, mengubah rasa takut menjadi tekad bulat untuk mencari kebenaran. Tiba-tiba, ponsel pintar yang tergeletak di sampingku kembali bergetar kencang di atas sprei, membuatku tersentak kaget hingga hampir menjatuhkan buku catatan. Layar ponsel kembali menyala, menampilkan pesan teks baru dari nomor terenkripsi tanpa nama yang sama seperti sebelumnya. Dengan nafas yang tertahan, aku mengusap layar untuk membaca isi pesan yang kali ini terasa lebih spesifik dan mengancam. "Kamu sudah menemukan kotaknya, Sekar? Sekarang amankan flashdisk itu sebelum ada orang rumah yang menyadari bahwa kamu telah membuka kompartemen meja rias," tulis pengirim misterius itu. Keringat dingin mulai membasahi dahi dan celah hijabku saat menyadari bahwa pengirim pesan ini tahu setiap gerak-gerikku di dalam rumah secara real-time. Aku menoleh ke arah jendela kamar yang tertutup tirai tipis, merasa seolah ada sepasang mata yang sedang mengawasiku dari kegelapan pekarangan luar. Apakah ada kamera tersembunyi yang dipasang di dalam rumah, ataukah sang pengirim pesan adalah seseorang yang saat ini sedang berada di bawah atap yang sama denganku? Pertanyaan itu bergema berulang kali di dalam kepala, menciptakan kecurigaan hebat terhadap siapapun yang berada di sekitar tempat tinggalku. Aku segera mengambil flashdisk perak tersebut, menyembunyikannya di dalam saku dalam pakaianku, lalu mengembalikan kotak kayu serta sisa barang lainnya ke tempat semula di kamar belakang. Setelah memastikan semuanya tampak utuh dan tak tersentuh, aku kembali ke kamar utama dengan langkah yang sebisa mungkin dibuat sewajar mungkin. Sambil mendekap dada yang berdebar kencang, aku menatap pantulan diriku di cermin meja rias, menyadari bahwa malam ini adalah batas suci antara masa laluku yang lugu dan perjuangan berbahaya yang baru saja dimulai. Aku tidak bisa lagi menjadi Sekar yang rapuh. Aku harus membongkar rahasia ini demi keadilan bagi Hanif. Sisa malam itu kupakai untuk berbaring terlentang di atas tempat tidur tanpa sedikit pun memejamkan mata, membiarkan pikiranku terus berputar merangkai teka-teki yang kian rumit. Jarum jam dinding tua di kamar berdetak nyaring, seolah menghitung setiap detik ketakutan yang menggerogoti jiwaku di tengah kegelapan. Flashdisk perak di dalam saku baju terasa begitu berat, seakan-akan benda kecil itu menyimpan bom waktu yang siap meledakkan sisa hidupku kapan saja. Setiap kali mendengar gemerisik dedaunan dari pohon mangga di pekarangan luar, jantungku berdegup kencang karena mengira ada seseorang yang sedang mengintai dari balik kegelapan. Ketika fajar menyingsing dan lantunan azan subuh berkumandang dari masjid desa, aku segera bangun untuk mengambil air wudhu dan menunaikan sholat dengan tubuh yang sangat lelah. Di atas sajadah, dalam sujud yang panjang, air mataku tumpah tak tertahankan memohon perlindungan dan petunjuk dari Tuhan atas ujian berat yang kini menimpaku. Aku berdoa agar diberikan kekuatan dan kejernihan berpikir untuk menghadapi siapapun musuh yang bersembunyi di balik kematian suamiku. Rasa hangat perlahan mengalir di dada, memberi sedikit keberanian di tengah ketakutan luar biasa yang terus membayangi. Selepas sholat, aku melangkah keluar kamar menuju dapur untuk membantu ibu menyiapkan sarapan sederhana, mencoba bersikap normal agar beliau tidak mencurigai perubahan raut wajahku. Ibu sedang menyeduh kopi di dekat kompor,
dan ketika beliau menoleh menyambutku, matanya yang sembab memancarkan duka yang sama dalamnya denganku. Aku memeluk ibu dari belakang, menghirup aroma minyak angin dan sabun yang familiar, berusaha mencari perlindungan yang selama ini selalu kudapatkan dari sosoknya. Namun, peringatan dari pesan misterius semalam bahwa aku tidak boleh mempercayai siapapun di rumah ini mendadak terngiang, membuat pelukanku sedikit ragu. "Sekar, tadi malam ibu mendengar suara langkah kaki di kamar belakang," ucap ibu pelan sambil mematikan kompor dan berbalik menatapku dengan kening berkerut halus. "Apakah kamu pergi ke sana semalam?" Ibu khawatir ada pencuri yang masuk karena pintu pagar belakang semalam ibu lupa menguncinya. Jantungku seakan berhenti berdetak mendengar pertanyaan ibu yang begitu tiba-tiba, namun aku memaksakan senyum tipis dan menggelengkan kepala perlahan. Aku berbohong dengan mengaitkan suara itu sebagai ulah kucing liar yang melompati jendela luar, mencoba menutupi jejak keberadaanku di kamar belakang semalam. Belum sempat ibu membalas pernyataanku, paman-paman kandungku, Paman Hamdan, melangkah masuk ke area dapur melalui pintu samping dengan membawa sekeranjang buah-buahan. Paman Hamdan adalah adik kandung ibuku yang selama ini dipercaya keluarga besar untuk mengelola urusan administrasi dan keuangan yayasan milik keluarga. Senyumannya yang lebar terkembang saat menyapa kami, namun matanya yang tajam sempat melirik ke arahku dengan tatapan menyelidik yang membuat bulu kuduku berdiri. Sosok yang dulu ku kenal hangat dan pengasih ini kini terlihat sangat berbeda di mataku sejak melihat namanya tertera dalam buku catatan rahasia Hanif. "Gimana keadaanmu hari ini, Sekar? Kamu harus makan yang banyak supaya tidak sakit," tutur Paman Hamdan dengan suara beratnya yang tenang seraya meletakkan keranjang buah di atas meja makan. "Nanti siang Paman mau membersihkan ruang kerja Hanif di rumah ini, barangkali ada berkas-berkas kantor atau dokumen penting yayasan yang tertinggal dan perlu Paman amankan." Penawaran yang terdengar penuh perhatian itu justru memicu alarm bahaya di dalam kepalaku, membuatku sadar bahwa Paman Hamdan sedang mencari sesuatu yang sangat spesifik. Aku mengangguk pelan tanpa memberikan jawaban pasti, berusaha agar tatapan mataku tidak menunjukkan kecurigaan yang sedang bergejolak hebat di dalam dada. Memanfaatkan momen ketika Paman Hamdan dan ibu sedang mengobrol di meja makan, aku berpamitan untuk kembali ke kamar dengan alasan ingin membersihkan diri. Begitu masuk ke kamar dan mengunci pintu, aku langsung merogoh saku baju untuk mengambil flash disk perak itu, lalu membawanya menuju laptop pribadi yang tergeletak di meja belajar. Dengan tangan gemetar, aku menyalakan komputer jinjing tersebut, menunggunya maut hingga layar utama terbuka sempurna, lalu menancapkan flash disk itu ke lubang port USB. Layar monitor berkedip sebentar sebelum akhirnya menampilkan sebuah folder tunggal yang dilindungi oleh kata sandi berupa enkripsi keamanan tingkat tinggi. Aku tertegun menatap kotak dialog kata sandi yang berkedip-kedip di layar, mencoba menebak kombinasi angka atau kata apa yang digunakan oleh Hanif untuk mengunci berkas ini. Aku mencoba memasukkan tanggal pernikahan kami, tanggal lahirku, hingga nomor plat mobil kesayangannya, namun semuanya gagal dan menampilkan peringatan kesalahan di layar. Keputusasaan mulai melingkupiku ketika menyadari bahwa waktu yang kumiliki sangat terbatas sebelum Paman Hamdan mulai menggeledah ruang kerja Hanif. Tiba-tiba aku teringat pada ukiran rumit pada gagang kunci kuningan yang kutemukan semalam, yang memiliki bentuk pola angka tertentu jika dilihat dari sudut yang berbeda. Tanpa membuang waktu, aku mengambil kunci kuningan dari dalam laci, mengamati ukirannya secara saksama di bawah pendar cahaya lampu meja, dan mengejar deretan angka yang tersusun sangat rapi di sana. Aku mengetikkan deretan 6 angka tersebut ke dalam kolom kata sandi laptop lalu menekan tombol enter dengan nafas tertahan di tenggorokan. Suara klik lembut terdengar dari speaker laptop, dan seketika folder rahasia itu terbuka lebar menampilkan puluhan dokumen PDF,
serta rekaman suara berformat digital. Salah satu berkas PDF teratas diberi nama yang sangat mencolok, Bukti Penggelapan Aset Yayasan Sertifikat Lahan Pesantren Tua. Baru saja aku hendak mengklik berkas tersebut untuk membacanya, suara ketukan keras mendadak terdengar dari luar pintu kamar tidurku, membuatku tersentak hingga hampir menjatuhkan laptop. Suara Paman Hamdan terdengar dari balik pintu, memanggil namaku dengan nada suara yang tenang namun terkesan sangat mendesak dan menuntut. "Sekar, kunci ruang kerja Hanif ada di mana? Paman butuh masuk ke sana sekarang juga untuk mengambil berkas yayasan," panggilnya dengan ketukan yang makin gencar. Dengan panik, aku segera mencabut flash disk dari laptop, menyembunyikannya di dalam lipatan hijab di belakang leherku, lalu berjalan menuju pintu untuk membukanya dengan jantung yang berdegup kencang. Aku menata deru nafas yang memburu di balik dada sebelum akhirnya memutar kunci dan membuka pintu kamar pelan-pelan. Paman Hamdan berdiri tepat di depan ambang pintu dengan postur tubuh yang tegap dan kedua tangan yang terbenam di dalam saku celana kainnya. Senyumannya mengembang ramah, namun sorot matanya yang dingin terus menyapu area dalam kamarku, seakan mencoba menangkap kegugupan yang setengah mati ku sembunyikan. Aku berusaha mengulas senyum setipis mungkin, lalu memberitahunya bahwa kunci ruang kerja Hanif tersimpan di dalam laci meja dapur bersama gantungan kunci rumah lainnya. Paman Hamdan mengangguk pelan, mengucapkan terima kasih dengan nada suara serak yang begitu menenangkan, lalu berbalik melangkah menuju area dapur. Begitu sosoknya menghilang di belokan lorong, aku meraba lipatan hijab di belakang leherku untuk memastikan flash disk perak itu masih terselip aman di sana. Rasanya sangat mengerikan menyadari betapa lihainya orang-orang di sekitarku mengenakan topeng kepalsuan, berpura-pura menjadi pelindung padahal mungkin dialah dalang di balik kehancuran hidupku. Aku segera masuk kembali ke kamar, meraih tas selempang kecil, lalu memasukkan flash disk dan kunci kuningan ke dalam kompartemen tersembunyi di dalamnya. Ketika aku berjalan menuju dapur, kulihat Paman Hamdan sudah membuka pintu ruang kerja Hanif dan mulai mengaduk-aduk tumpukan dokumen di atas meja kayu. Ia tampak begitu terburu-buru, menyibakkan setiap lembar kertas dengan gerakan kasar yang sangat bertolak belakang dengan sikap tenangnya beberapa menit lalu. Dari balik ambang pintu, aku memandangi punggungnya seraya mengingat isi folder rahasia yang sempat kubuka di laptop tadi. Dugaan Hanif benar. Ada kejahatan sistematis yang sedang terjadi di dalam yayasan keluarga kami, dan Paman Hamdan berada tepat di pusat pusaran kejahatan tersebut. "Paman cari dokumen apa? Mungkin Sekar bisa bantu carikan," sapaku berpura-pura polos sambil melangkah masuk ke dalam ruangan yang harum bau kertas itu. Paman Hamdan tersentak kaget, bahunya sedikit terangkat sebelum ia dengan cepat menguasai diri dan menoleh ke arahku dengan tawa kecil yang dipaksakan. Ia beralasan hanya sedang mencari berkas laporan keuangan tahunan yayasan yang katanya sempat dipinjam oleh Hanif seminggu sebelum kecelakaan tragis itu terjadi. Kebohongan yang keluar begitu mulus dari mulutnya membuat rasa jijik dan mual makin bergejolak di dalam perutku. "Hanif tidak pernah membawa pulang berkas keuangan yayasan, Paman. Semua berkas pekerjaan selalu ia simpan di kantor," balasku pelan dengan nada suara sedatar mungkin untuk memancing reaksinya. Raut wajah Paman Hamdan berubah sekejap, matanya menyipit menatapku tajam seolah-olah sedang menakar sejauh mana pengetahuan yang kumiliki tentang urusan suamiku. Namun, sebelum situasi menjadi makin canggung dan tegang, suara ibuku yang memanggil dari arah luar memecah keheningan yang menghimpit di antara kami berdua. Paman Hamdan menyapu keringat dingin di dahinya, lalu berpamitan keluar ruangan dengan alasan ingin membantu ibu mengangkat belanjaan. Kesempatan itu tidak kubuang sia-sia. Aku segera melangkah keluar rumah melalui pintu samping, berjalan menuju pekarangan belakang yang berbatasan langsung dengan pemakaman umum desa tempat jasad Hanif disemayamkan.
Di bawah naungan pohon Kamboja yang gugur, tanah makam suamiku masih tampak basah dengan taburan bunga mawar yang mulai mengering. Aku berlutut di samping batu nisan berukir nama Hanif, meraba dinginnya batu tersebut sambil membiarkan air mata keharuan dan ketakutan menetes perlahan membasahi kain hijabku. Di depan pusara ini, aku berjanji pada diriku sendiri untuk membongkar setiap jengkal rahasia kelam yang telah merenggut nyawanya. Saat sedang terisak dalam doa, ponsel pintar di dalam tas selempangku kembali bergetar panjang, menandakan masuknya sebuah pesan baru. Dengan jari-jari yang gemetar, aku mengeluarkan ponsel dan membukanya, menduga pesan itu datang dari nomor terenkripsi yang sama. Dugaanku benar, kalimat baru muncul di layar. Gunakan kesempatan ini untuk pergi ke alamat pesantren tua yang ada di catatan Hanif. Pamanmu akan menyadari flash disk itu hilang sebelum matahari terbenam. Pesan singkat itu disusul dengan sebuah pin lokasi peta digital yang menunjukkan sebuah daerah terpencil di pinggiran kota Yogyakarta. Jantungku berdegup kencang membaca petunjuk baru yang diberikan oleh sosok misterius yang sampai detik ini belum ku ketahui identitas aslinya. Siapakah dia sebenarnya? Apakah dia seorang kawan yang berusaha menolongku, atau justru musuh lain yang sedang memanfaatkanku untuk mengambil alih bukti-bukti kejahatan tersebut? Namun, melihat bahaya yang kian nyata di dalam rumahku sendiri, aku tahu bahwa bertahan diam di rumah bukanlah sebuah pilihan yang aman lagi. Aku harus bergerak cepat sebelum Paman Hamdan menyadari bahwa kompartemen meja rias di kamar belakang telah dibongkar. Aku segera bangkit berdiri, menyapu sisa tanah yang menempel pada rok panjangku, lalu melangkah mantap menuju gerbang luar pekarangan makam. Aku memesan taksi daring melalui aplikasi di ponsel, memilih titik penjemputan di simpang jalan utama agar keberangkatanku tidak diketahui oleh ibu maupun Paman Hamdan. Sambil menunggu kendaraan datang, aku menyempatkan diri mengirimkan pesan singkat kepada ibu, beralasan ingin pergi ke rumah teman untuk menenangkan pikiran yang sedang kalut. Itu adalah kebohongan kedua yang kulemparkan hari ini, demi melindunginya dari bahaya besar yang mungkin akan terjadi. Sebuah mobil sedan hitam akhirnya berhenti di pinggir jalan, dan tanpa ragu aku segera masuk ke kursi belakang seraya menyebutkan alamat tujuan sesuai petunjuk peta digital. Mobil perlahan bergerak membelah keramaian jalanan kota, meninggalkan rumah tempat tinggal kami yang kini dipenuhi oleh bayang-bayang pengkhianatan. Aku bersandar di jok mobil, mendekap tas selempangku erat-erat di depan dada, merasa seperti seorang buronan yang sedang berlari menuju ketidakpastian. Di balik jendela mobil yang berembun, perjalanan panjang menuju bangunan pesantren tua peninggalan keluarga dimulai, membawa serta rahasia besar yang siap mengguncang duniaku. Perjalanan menuju lokasi pesantren tua itu memakan waktu hampir 1 jam, membelah pinggiran kota Yogyakarta hingga lanskap berganti menjadi pepohonan rimbun dan jalanan berbatu yang menyempit. Mobil taksi yang kunumpangi akhirnya berhenti di ujung jalan tanah, tepat di depan sebuah gerbang besi tua yang sudah berkarat dan ditumbuhi tanaman merambat. Dari balik kaca jendela, aku menatap bangunan pesantren tua yang tampak begitu megah namun terabaikan, berdiri sunyi di tengah heningnya pedesaan yang jauh dari pemukiman warga. Bau tanah basah dan dedaunan busuk menyeruak saat aku melangkahkan kaki keluar dari mobil, menyambut kedatanganku di tempat yang menjadi kunci teka-teki kehidupan suamiku. Setelah membayarkan ongkos taksi dan membiarkan mobil itu berlalu meninggalkan debu tipis di udara, aku berdiri sendirian menatap tulisan kayu yang tergantung miring di atas gerbang, Yayasan Darul Hikmah. Nama yang sangat asing bagiku, namun terukir jelas dalam dokumen rahasia milik Hanif yang kubuka tadi pagi. Tangan gemetarku mendorong pintu gerbang yang tidak terkunci, menimbulkan suara derit besi yang nyaring dan memecah kesunyian siang yang terik. Setiap langkah kaki yang kupijakkan di atas rumput liar terasa begitu berat,
Seolah-olah tempat ini menyimpan misteri besar yang enggan tersingkap oleh orang luar. Halaman dalam pesantren itu sangat luas, dikelilingi oleh beberapa bangunan berarsitektur Jawa klasik dengan tiang-tiang kayu jati besar yang masih kokoh berdiri. Di tengah area, terdapat sebuah masjid tua dengan atap tumpang bertingkat 3 yang tampak tak terawat, dengan dedaunan kering yang berserakan di terasnya. Aku melangkah perlahan menuju bangunan utama yang menyerupai aula besar, mengingat catatan Hanif yang menyebutkan keberadaan sebuah ruang arsip di belakang mihrab masjid. Pandanganku terus menyapu sekeliling dengan penuh kewaspadaan, merasa bahwa setiap sudut bangunan mati ini sedang mengawasi gerak-gerikku. Ketika aku mendekati pintu samping masjid yang terbuka sedikit, suara langkah kaki pelan mendadak terdengar dari dalam koridor kayu yang gelap. Jantungku seketika berdegup kencang, menahan nafas di tenggorokan seraya menyembunyikan diri di balik pilar kayu yang cukup besar. Seorang pria tua berbusana sarung dan baju koko lusuh melangkah keluar dari kegelapan, membawa sebuah sapu lidi di tangannya dengan wajah yang dipenuhi kerutan usia. Ia menghentikan langkahnya, menoleh tepat ke arah tempatku bersembunyi seolah-olah mengetahui kehadiran seorang asing di area yang sepi ini. Siapa di sana? Tidak biasanya ada tamu yang datang ke tempat yang sudah lama ditinggalkan ini. Suara berat pria tua itu bergema pelan namun tegas di lorong masjid. Aku menghela nafas panjang, mencoba memberanikan diri untuk keluar dari balik pilar dan menampakkan diri di hadapannya dengan gestur tubuh yang sopan. Aku memberitahunya bahwa aku adalah istri dari Hanif, berharap nama suamiku bisa memberikan respons positif atau sekadar kejelasan dari pria penjaga tersebut. Begitu nama Hanif terucap dari mulutku, raut wajah pria tua itu berubah seketika. Matanya membesar dengan perpaduan rasa terkejut dan rasa iba yang mendalam. Pria tua itu menghembuskan nafas berat, meletakkan sapunya di dinding, lalu mengajakku duduk di serambi masjid yang teduh namun berdebu. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Mbah Joyo, penjaga setia kompleks pesantren ini sejak almarhum kakekku masih memimpin yayasan puluhan tahun silam. Dari tuturnya yang perlahan, Mbah Joyo mengungkapkan bahwa Hanif memang sering datang ke tempat ini secara diam-diam selama beberapa bulan terakhir sebelum kepergiannya. Hanif kerap menghabiskan waktu berjam-jam di ruang simpanan lama, meneliti dokumen-dokumen tua yang terabaikan oleh pengurus yayasan modern. Mas Hanif adalah orang yang sangat baik, Nak. Dia datang ke sini untuk mencari tahu kebenaran tentang peralihan kepemilikan tanah pesantren ini yang diubah secara sepihak, bisik Mbah Joyo seraya menatap lurus ke arah pekarangan. Beliau menceritakan bahwa beberapa minggu lalu, ada sekelompok orang berjas rapi yang datang mengintimidasi dirinya agar tidak memberikan akses apapun kepada Hanif jika ia datang lagi. Informasi itu bagaikan petir di siang bolong yang makin memperjelas bahwa kematian suamiku bukanlah sebuah kebetulan tragis semata. Mbah Joyo kemudian merogoh saku bajunya dan mengeluarkan sebuah kantong kain kecil yang diikat dengan tali jerami rapi. Beliau menyerahkan kantong itu kepadaku, mengatakan bahwa Hanif sempat menitipkannya 2 hari sebelum kecelakaan di jalur Pantura terjadi. Mas Hanif bilang jika terjadi sesuatu pada dirinya, kantong ini harus diserahkan kepada istrinya yang berhijab jika ia datang mencari jawaban, ujar Mbah Joyo dengan suara gemetar. Aku menerima kantong kain itu dengan tangan yang bergetar hebat, merasakan ada benda logam keras berukuran sedang di dalamnya. Sebelum sempat aku membuka kantong kain tersebut, suara derum mesin mobil yang melaju kencang mendadak terdengar mendekati area luar gerbang pesantren. Dari balik celah pepohonan, sebuah mobil SUV berwarna hitam legam berhenti tepat di depan gerbang besi yang baru saja kulewati tadi. 2 orang pria berbadan tegap dengan kacamata hitam melangkah keluar dari mobil, bergerak cepat memasuki pekarangan dengan pandangan yang menyapu ke arah masjid tempat kami berada.
Mbah Joyo langsung memegang lenganku erat-erat, menyuruhku untuk segera bersembunyi di dalam ruang rahasia di balik mihrab sebelum orang-orang itu menemukanku. Dengan panik, aku mengikuti langkah cepat Mbah Joyo yang membimbingku masuk ke dalam masjid yang gelap dan sepi. Beliau menggeser sebuah dinding kayu berukir di samping mihrab, memperlihatkan sebuah pintu tersembunyi yang mengarah ke tangga turun menuju ruangan bawah tanah. Tanpa membuang waktu, aku melangkah masuk ke dalam kegelapan lorong bawah tanah tersebut, seraya Mbah Joyo menutup kembali dinding kayu dari luar. Di tengah kegelapan yang mencekam dan derap langkah kaki para pengejar yang mulai terdengar di atas, aku meraba kantong kain di tanganku, menyadari bahwa aku kini terjebak di pusat rahasia paling kelam milik keluargaku sendiri. Kegelapan di dalam lorong bawah tanah terasa memagut tubuhku, menyisakan bau lembab tanah dan udara pengap yang menyengat paru-paru. Aku menyandarkan punggungku pada dinding batu yang dingin, menahan nafas sesak agar tak menimbulkan suara sekecil apapun di tengah kesunyian yang mencekam. Tepat di atas kepalaku, terdengar samar-samar gema derap langkah sepatu berhak keras beradu dengan lantai kayu serambi masjid, diselingi nada suara membentak dari pria-pria tegap yang tadi kulihat. Mbah Joyo terdengar menjawab dengan nada tenang dan lambat, berusaha mengulur waktu dan menyesatkan arah pencarian orang-orang suruhan yang dikirim untuk memburuku. Setelah beberapa menit yang menegangkan, gema langkah kaki di atas kepala perlahan menjauh dan berangsur hilang di telan hening. Aku menghela nafas lega, lalu menyalakan lampu kilat di ponsel pintarku untuk menerangi lorong sempit yang meliuk turun ke bawah. Sinar cahaya putih itu menyingkap sebuah ruangan kecil berukuran 3 kali 4 meter dengan dinding batu bata merah yang tertutup lumut tipis di beberapa sisinya. Di tengah ruangan, berdiri sebuah meja kayu jati tua yang di atasnya terhampar beberapa map dokumen berdebu, serta sebuah alat perekam suara pita kaset antik bertuliskan merek Jepang pudar. Dengan jari-jari yang gemetar, aku membuka ikatan tali jerami pada kantong kain yang diberikan Mbah Joyo tadi di serambi. Di dalamnya, aku menemukan sebuah pita kaset mikro berwarna hitam dan sebuah kaset pita berukuran standar yang tampak sangat dirawat. Tanpa ragu, aku memasukkan pita kaset standar tersebut ke dalam alat perekam di atas meja, lalu menekan tombol putar yang sudah agak berkarat. Suara kresek dari pita magnetik berputar memenuhi ruangan, sebelum akhirnya terdengar rekaman suara berat khas seorang pria tua yang sangat kukenal. Suara almarhum kakekku sendiri. Jika ada yang mendengarkan rekaman ini, berarti kepemilikan tanah yayasan telah disalahgunakan oleh keturunanku sendiri. Bunyi suara kakek di balik deris pita kaset yang berdengung. Dalam rekaman yang dibuat belasan tahun lalu itu, kakek menceritakan bahwa tanah luas tempat pesantren ini berdiri sebenarnya bukan milik pribadi keluarga, melainkan tanah wakaf murni yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Kakek membeberkan bahwa ada konspirasi internal yang melibatkan putra sekundernya, Paman Hamdan, untuk memalsukan sertifikat tanah tersebut demi menjadikannya jaminan pinjaman bank bernilai puluhan miliar rupiah. Jantungku berdegup kencang membaca peta pengkhianatan yang dibeberkan secara gamblang oleh kakek melalui rekaman tua tersebut. Fakta mengerikan ini menjawab alasan mengapa Paman Hamdan begitu gencar mencari keberadaan dokumen-dokumen yang disimpan oleh Hanif sebelum wafat. Hanif rupanya telah berhasil menemukan rekaman ini beserta bukti pemalsuan dokumen yang dapat menyeret Paman Hamdan dan rekan-rekan bisnisnya ke dalam penjara. Keputusasaannya untuk menutup-nutupi kejahatan inilah yang kemungkinan besar mendorong keputusan keji untuk melenyapkan suamiku di jalur Pantura. Aku beralih meraba pita kaset mikro yang satu lagi, lalu teringat pada flash disk perak yang tersimpan aman di dalam tas selempangku. Tiba-tiba ponselku bergetar kembali di dalam saku, mengejutkanku di tengah keheningan ruang bawah tanah yang dingin ini. Aku mengusap layar ponsel yang menampilkan pesan baru dari nomor terenkripsi yang terus memanduku sejak semalam.
Kamu sudah mendapatkan pita kaset kakekmu? Sekarang gunakan pintu rahasia di belakang meja untuk keluar ke area hutan jati. Mereka sedang menyisir pekarangan depan, tulisnya. Aku menatap layar ponsel itu dengan alis berkerut, merasa makin terheran-heran betapa sosok pengirim pesan ini tahu persis seluk-beluk ruangan bawah tanah yang bahkan aku sendiri tidak ketahui. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu begitu tahu tentang tempat ini dan selalu mengawasiku? Ketikku membalas pesan tersebut untuk pertama kalinya. Hanya butuh hitungan detik hingga balasan pesan itu muncul di layar, sebuah jawaban singkat yang membuat seluruh persendianku terasa lemas seketika. Aku adalah orang yang diminta Hanif untuk melindungimu jika rencana terburuknya terjadi, Sekar. Jawaban itu mengalirkan rasa hangat bercampur haru yang menghantam dadaku, menyadarkan bahwa Hanif telah mempersiapkan segala perlindungan untukku bahkan sebelum ia menghembuskan nafas terakhirnya. Suamiku tidak membiarkanku bertarung sendirian menghadapi ancaman besar yang mengintai keselamatan keluargaku. Dengan tekad yang kian membara, aku melangkah mendekati dinding di belakang meja kayu, meraba permukaan batu batanya hingga menemukan sebuah pengait besi yang tersembunyi. Ketika pengait itu kutarik, sebagian dinding batu itu bergeser pelan, menyingkap sebuah jalan keluar sempit yang langsung mengarah ke area hutan jati yang rimbun. Aku merangkak keluar melalui celah dinding tersebut, menyusuri ranting-ranting kering yang berserakan di tanah hutan di bawah naungan rindangnya pohon-pohon jati yang tinggi menjulang. Udara segar siang hari langsung menyapa wajahku, membasuh rasa pengap dari ruang bawah tanah yang baru saja kutinggalkan. Dari kejauhan di balik rindangnya pepohonan, kulihat dua pria tegap tadi masih tampak kebingungan mengitari bangunan masjid, tidak menyadari bahwa aku telah lolos dari cengkeraman mereka. Aku memeluk tas selempangku erat-erat, melangkah cepat menyusuri jalan setapak di dalam hutan untuk menjauh dari area pesantren. Langkah kakiku membawaku menuju jalan raya antar kota yang terletak beberapa ratus meter di balik batas hutan jati tersebut. Sambil menyapu keringat yang menetes di dahi dan membetulkan letak hijabku yang agak berantakan, aku menyadari bahwa perang terbuka kini telah dimulai secara resmi. Paman Hamdan dan orang-orangnya tidak akan berhenti sampai bukti-bukti di tanganku ini dimusnahkan beserta diriku. Namun, aku tidak lagi merasa takut. Di balik duka yang masih berbekas, aku kini memiliki senjata dan petunjuk terang untuk menegakkan keadilan dan membongkar topeng busuk para pengkhianat. Sinar matahari sore membakar permukaan jalan aspal ketika aku akhirnya tiba di pinggir jalan raya antar kota, menyapu keringat dingin yang mengalir di balik kain hijabku. Deru kendaraan berat yang melaju kencang menyemburkan angin panas ke arahku, namun rasa dingin di dalam dadaku sama sekali tak berkurang. Aku berjalan perlahan menyusuri trotoar yang sepi, sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan tidak ada mobil SUV hitam yang membuntutiku dari arah hutan jati. Setiap klakson kendaraan yang berbunyi nyaring membuat jantungku berdegup kencang, memicu rasa waspada berlebihan yang terus mencengkeram jiwaku. Di depan sebuah kedai kopi kecil yang tampak lengang di pinggir jalan, aku memutuskan untuk berhenti sejenak demi menenangkan nafas dan pikiran yang kian kalut. Aku memesan segelas air mineral dingin dari penjualnya, lalu memilih duduk di sudut ruangan yang terlindung dari pandangan orang-orang yang melintas di jalan raya. Sambil meminum air perlahan, aku merogoh tas selempangku untuk memeriksa flash disk, kunci kuningan, dan pita kaset tua yang masih tersimpan aman. Benda-benda kecil ini adalah potongan puzzle bernilai tinggi yang sanggup meruntuhkan kebohongan besar yang telah dibangun Paman Hamdan selama bertahun-tahun. Ponsel pintar di tanganku mendadak bergetar kembali, memecah kecemasanku dengan sebuah panggilan masuk dari nomor yang sangat tak asing, Ibu. Layar ponsel berkedip-kedip menampilkan nama sosok wanita yang sangat kucintai, membuat mataku kembali berkaca-kaca menahan rasa bersalah yang teramat sangat.
Aku menelan ludah yang terasa pahit di tenggorokan, menarik nafas dalam-dalam agar suaraku tidak terdengar bergetar, lalu menggeser ikon hijau untuk menerima panggilan tersebut. Suara ibu terdengar penuh dengan kepanikan dan rasa cemas yang tak sanggup beliau sembunyikan dari balik telepon. "Sekar, kamu di mana sekarang, Nak? Kenapa rumah tiba-tiba ramai sekali?" tanya ibu dengan nada suara gemetar yang menahan tangis di balik jaringan telepon. Ibu menceritakan bahwa Paman Hamdan baru saja marah besar setelah menyadari pintu kamar belakang dan meja rias tua peninggalan nenek dalam kondisi terbuka. Tidak hanya itu, Paman Hamdan membawa beberapa orang pria bersafari hitam yang mulai mendobrak dan menggeledah ruang kerja Hanif hingga berantakan. Rasa tegang seketika menjalar ke seluruh saraf tubuhku mendengarkan penuturan ibu yang ketakutan di dalam rumah kami sendiri. "Ibu, dengarkan Sekar baik-baik sekarang," potongku dengan nada berbisik namun sangat tegas agar ibu menyadari keseriusan situasi yang sedang terjadi. Aku meminta ibu untuk segera masuk ke dalam kamar, mengunci pintu dari dalam, dan sama sekali tidak menyerahkan barang atau dokumen apapun kepada Paman Hamdan. Aku terpaksa memberitahu ibu bahwa Paman Hamdan bukanlah sosok pelindung yang selama ini kami kira, melainkan ancaman nyata bagi keselamatan kami berdua. Mendengar hal itu, ibu terdiam sejenak di balik telepon, tenggelam dalam syok berat yang membungkam suaranya untuk beberapa saat. Sebelum sempat aku menjelaskan lebih lanjut, terdengar suara keributan halus dari balik saluran telepon ibu, diselingi gedoran pintu yang cukup keras. Suara Paman Hamdan terdengar samar-samar memanggil nama ibu, menanyakan di mana keberadaanku dan apakah aku sempat membawa keluar dokumen tertentu dari rumah. Ibu yang panik langsung mematikan sambungan telepon secara sepihak, menyisakan nada bip panjang yang berdengung dingin di telingaku. Aku memegang ponselku erat-erat dengan raut wajah pucat pasih, menyadari bahwa situasi di rumah kami kini telah sepenuhnya tidak terkendali. Tepat setelah panggilan telepon ibu terputus, sebuah pesan teks baru masuk dari nomor terenkripsi yang terus membimbing langkahku sejak semalam. "Pamanmu sudah mengetahui bahwa kamu membawa bukti-bukti itu. Jangan pernah kembali ke rumahmu atau rumah kerabat manapun malam ini," bunyi instruksi singkat di layar. Pesan itu berlanjut dengan sebuah alamat baru yang terletak di daerah Kaliurang, sebuah kawasan lereng gunung yang sepi dan dingin di utara Yogyakarta. "Pergilah ke villa tua di alamat ini. Seseorang yang terpercaya telah menunggumu di sana untuk mengamankan data di flash disk itu." Aku menatap alamat tersebut dengan keraguan yang membuncah, mempertanyakan keselamatan diriku jika harus pergi ke tempat terasing di lereng gunung sendirian. Namun, bayangan Paman Hamdan yang kini menguasai rumahku dan bahaya yang mengintai jika aku lengah membuatku tidak memiliki banyak pilihan tersisa. Aku harus mengamankan isi flash disk ini ke dalam server aman atau menggandakannya sebelum Paman Hamdan dan orang-orangnya berhasil melacak keberadaanku. Dengan keputusan bulat, aku melangkah keluar dari kedai kopi menuju area perhentian bus lokal yang akan membawaku menuju utara. Perjalanan menuju kawasan Kaliurang diwarnai oleh kabut tipis yang mulai turun menyelimuti pepohonan pinus di sepanjang jalan menanjak. Angin malam yang dingin merembes masuk melalui celah kaca bus, membuatku merapatkan jaket dan kain hijab untuk menahan hawa dingin yang menusuk tulang. Duniaku kini benar-benar terbalik. Dari seorang istri yang hidup tenang di rumah yang hangat, menjadi seorang pelarian yang diburu oleh keluarganya sendiri. Namun, ingatan akan senyuman Hanif dan pengorbanan yang telah ia lakukan memberi dorongan kekuatan gaib yang membakar keberanianku. Bus berhenti di perhentian terakhir yang sepi, meninggalkanku sendirian di tepi jalan beraspal basah dengan pendar lampu jalan yang temaram. Aku melangkah menyusuri jalan berbatu sesuai arahan peta digital di ponsel, hingga menemukan sebuah villa kayu tua bergaya kolonial yang tersembunyi di balik pagar tembok tinggi.
Dari balik jendela lantai 2 villa yang temaram, kulihat pendar cahaya lampu kecil menyala, menandakan ada kehidupan di dalam bangunan sepi ini. Dengan nafas tertahan dan tangan mendekap tas erat-erat, aku melangkah mendekati pintu depan villa, siap bertemu dengan sosok misterius pelindungku. Tanganku gemetar saat mengetuk pintu kayu tebal bernuansa gelap itu 3 kali, membiarkan suaranya memecah kesunyian malam Kaliurang yang dingin menusuk. Angin lereng gunung berhembus kencang, menyingkap ujung hijabku dan membawakan aroma tanah basah serta kabut tebal yang kian pekat menyelimuti pelataran villa. Jantungku berdegup amat kencang di balik dada, menanti dengan cemas siapa yang akan membuka pintu tersebut dan menampakkan wujud aslinya di hadapanku. Hanya dalam hitungan detik, kunci pintu terdengar diputar dari dalam, diikuti engsel kayu yang berdecit pelan saat pintu raksasa itu terbuka perlahan. Seorang pria berusia awal 30-an berdiri di ambang pintu, mengenakan jaket kasual hitam dan memiliki raut wajah yang tegas namun menyiratkan kelelahan mendalam. Sorot matanya tajam, menyapu sekeliling pekarangan luar dengan penuh kewaspadaan, sebelum akhirnya tatapannya tertuju padaku dengan helaan nafas lega. Ia menyuruhku segera masuk dan menutup pintu dengan rapat, menguncinya kembali dengan 3 pengait besi untuk memastikan keamanan kami dari luar. Di dalam ruang tamu villa yang bergaya klasik ini, hangatnya pendar lampu gantung menyambutku, memberikan sedikit rasa tenang dari kejar-kejaran yang melelahkan. Namaku Yuda. Aku rekan kerja Hanif di lembaga investigasi independen. Ucap pria itu memperkenalkan diri seraya mempersilakanku duduk di sofa kulit yang berada di tengah ruangan. Ia menjelaskan bahwa selama 1 tahun terakhir, Hanif telah bekerja sama dengannya secara rahasia untuk mengumpulkan bukti-bukti penggelapan dana dan pemalsuan sertifikat yayasan. Yuda mengungkapkan bahwa dialah orang yang selama ini mengirimkan pesan-pesan terenkripsi ke ponselku, bertindak sebagai pengawas yang memastikan aku tidak jatuh ke tangan orang-orang Paman Hamdan. Rasa ragu yang sempat membendung di dalam dadaku perlahan mulai mencair saat Yuda menunjukkan sebuah kartu identitas resmi serta foto kebersamaannya dengan suamiku di sebuah kantor. Penjelasan Yuda menyambungkan seluruh benang merah yang selama ini membingungkanku, menegaskan bahwa Hanif sengaja tidak menceritakan hal ini padaku demi melindungiku dari bahaya. Hanif tahu ancaman ini sangat besar, Sekar. Dia membuat sistem enkripsi dan menyembunyikan kunci kuningan itu, agar hanya kamu yang bisa mengakses bukti utamanya jika terjadi hal buruk padanya, tambah Yuda dengan nada penuh penyesalan. Tanpa membuang waktu lagi, aku membuka tas selempangku dan mengeluarkan flash disk perak, pita kaset antik, serta kunci kuningan yang kumpulkan sepanjang hari ini. Yuda menerima barang-barang tersebut dengan cermat, lalu segera menyambungkan flash disk itu ke komputer portabel berkecepatan tinggi yang sudah disiapkannya di atas meja. Tangannya menari dengan sangat lincah di atas papan ketik, meretas lapisan enkripsi lanjutan serta mengunggah seluruh dokumen rahasia, file rekaman suara, dan bukti transaksi ke dalam server aman berstandar internasional. Pendar cahaya layar komputer memantulkan deretan data transaksi bernilai puluhan miliar rupiah yang dialirkan secara ilegal dari rekening yayasan ke beberapa rekening penampung atas nama Paman Hamdan. Tidak hanya itu, di dalam folder rahasia tersebut juga terdapat rekaman percakapan telepon yang membuktikan bahwa kecelakaan truk Fuso di jalur Pantura telah direncanakan secara matang. Hanif telah dijebak dan disabotase sistem pengereman mobilnya sebelum ia sempat menyerahkan bukti-bukti ini ke pihak kepolisian. Air mataku menetes deras membaca kebenaran pahit bahwa kematian suami tercintaku adalah sebuah pembunuhan berencana yang amat keji. Semua bukti ini sudah lengkap dan tersimpan aman di server terenkripsi. Besok pagi, kita bisa menyerahkan semuanya langsung ke Kejaksaan Tinggi dan Polda, tegas Yuda seraya menutup komputernya. Namun, sebelum kami sempat merencanakan langkah selanjutnya,
Suara derum mesin mobil yang sangat keras mendadak terdengar meraung memasuki halaman depan villa. Pendar lampu sorot kendaraan yang menyilaukan menerobos masuk melalui celah-celah tirai jendela, menerangi ruang tamu yang mendadak mencekam. Kepanikan hebat seketika menguasai diriku saat mendengar derap langkah kaki dalam jumlah banyak mengepung area luar villa dan menggedor pintu depan dengan sangat kasar. Dari balik tirai yang kusingkap sedikit, kulihat dua mobil SUV hitam terparkir memblokir jalan keluar, dan Paman Hamdan berdiri di tengah-tengah beberapa pria berbadan tegap. Wajah paman kandungku itu tampak begitu dingin dan bengis di bawah sorotan lampu, jauh berbeda dari sosok penyayang yang kukenal sepanjang hidupku. "Sekar, keluar kamu. Serahkan semua dokumen milik Hanif atau ibumu di rumah yang akan menerima akibatnya," teriak Paman Hamdan dari luar dengan suara yang menggelegar menembus dinding villa. Ancaman yang membawa-bawa nama ibuku membuat jantungku seolah berhenti berdetak dan seluruh persendianku terasa lemas seketika. Yuda langsung menahan bahuku, memintaku untuk tetap tenang dan tidak terpancing oleh intimidasi kejam yang sedang dilancarkan oleh pria berhati dingin itu. Yuda membimbingku bergerak cepat menuju pintu belakang villa yang mengarah langsung ke area perkebunan teh yang gelap dan luas di lereng gunung. Ia menyerahkan sebuah drive cadangan kecil ke genggaman tanganku, memintaku untuk terus berlari menyusuri kebun teh sementara ia mencoba mengalihkan perhatian orang-orang suruhan Paman Hamdan. Dengan nafas memburu dan dada yang diliputi ketakutan luar biasa, aku melangkah keluar menembus dinginnya malam Kaliurang, berlari di antara semak-semak teh demi menyelamatkan bukti kebenaran yang tersisa. Angin malam Kaliurang bertiup kencang, menebarkan kabut tebal yang menusuk kulit hingga ke tulang saat aku berlari membelah kegelapan kebun teh. Suara benturan keras dan kaca pecah terdengar dari arah villa di belakangku, disusul teriak panggil nama paman yang menggema menembus heningnya lereng gunung. Langkah kakiku terpincang-pincang menembus tanah basah yang licin, sementara tangan kananku memeluk erat drive cadangan di balik jaket dengan segenap sisa tenaga. Setiap hembusan nafas terengah-engah yang keluar dari mulutku membentuk uap putih di udara dingin, memandu langkahku yang serba tidak tentu di tengah kepekatan malam. Di belakangku, pendar lampu senter berdaya tinggi bergerak acak membelah kabut, menandakan bahwa orang-orang suruhan Paman Hamdan telah berhasil menerobos villa dan kini menyisir area perkebunan. Suara derap langkah sepatu tegap menyibak dedaunan teh kian mendekat, diiringi teriakan instruksi bersahut-sahutan dari para pemburu yang tidak akan berhenti sebelum menangkapku. Jantungku bergedup kencang seperti hendak melompat keluar dari dada, mendorongku untuk terus memanjat pematang tanah yang makin terjal dan berbahaya. Dalam kebingungan dan ketakutan yang membuncah, aku hanya bisa terus menyebut nama Tuhan di dalam hati, memohon perlindungan di tengah kesendirian ini. Sebuah kerikil lepas membuat tumpuan kakiku tergelincir, melempar tubuhku jatuh berguling ke dalam cekungan tanah yang tertutup semak-semak liar. Rasa sakit yang tajam menjalar dari pergelangan kaki kiriku yang terkilir, memaksa air mataku menetes menahan nyeri yang luar biasa di tengah dinginnya malam. Aku segera membungkam mulutku sendiri dengan telapak tangan, menahan jeritan agar posisi persembunyianku tidak terkuak oleh pendar sinar senter yang kini melintas tepat beberapa meter di atas kepalaku. Dua pasang kaki pria tegap melangkah melewatinya, menyumpah serapah karena kehilangan jejakku di tengah pekatnya kabut lereng Merapi. Setelah pendar cahaya itu menjauh dan derap langkah mereka memudar, aku merayap keluar dari cekungan semak dengan bertumpu pada siku dan kaki yang sehat. Dengung ponsel di dalam saku membuatku tersentak kaget. Aku segera menyalakan layarnya dengan tingkat kecerahan paling rendah agar tidak memancing perhatian. Sebuah pesan singkat dari nomor Yuda masuk. Aku berhasil meloloskan diri melalui jalur barat. Tetap bersembunyi di kebun teh sampai tim kepolisian yang kubawa tiba di lokasi.
Secercah harapan mendadak memenuhi dadaku, memberikan suntikan keberanian baru untuk terus bertahan hidup di dalam kegelapan. Namun, keberuntungan itu tidak bertahan lama ketika sebuah bayangan tinggi besar mendadak berdiri tepat di depan arah merayapku, menghalangi pandangan. Sebuah sinar senter yang sangat menyilaukan sorot langsung ke arah wajahku, memaksaku memicingkan mata sambil menyipitkan tubuh yang gemetaran hebat. Sosok Paman Hamdan berdiri di sana dengan nafas tersengal-sengal, memegang sebuah batang besi dengan raut wajah yang sepenuhnya telah kehilangan kemanusiaan. Senyuman dingin dan sinis terkembang di bibirnya, memandangiku yang tergeletak tak berdaya di atas tanah basah layaknya mangsa yang terjebak. Cukup main-mainnya, Sekar. Serahkan simpanan berkas itu sekarang juga kalau kamu masih sayang pada nyawamu dan ibumu. Gertak Paman Hamdan dengan suara berat yang dipenuhi ancaman mematikan. Pria yang selama ini kupanggil dengan sebutan paman itu melangkah mendekat, mengarahkan ujung besi dingin itu ke arah dada saya tanpa ada sedikit pun rasa iba di matanya. Dalam posisi terdesak ini, aku mencoba mengulur waktu dengan berbicara pelan, mempertanyakan tega-teganya beliau merencanakan pembunuhan terhadap Hanif yang merupakan keponakannya sendiri. Hanif itu terlalu mencampuri urusan yang bukan haknya. Dia mau menghancurkan bisnis yayasan yang sudah kubangun bertahun-tahun demi keadilan konyolnya. Teriak Paman Hamdan dengan nada histeris yang menggema di area kebun teh. Tanpa rasa penyesalan sedikit pun, beliau mengakui secara blak-blakan bahwa dialah yang menyuruh pengemudi truk Fuso untuk menghantam mobil Hanif di jalur Pantura demi mengamankan rahasia sertifikat tanah. Pengakuan jujur dari mulut pengkhianat itu membuat rasa duka di dadaku berubah menjadi amarah yang membakar seluruh ketakutanku. Tanpa diduga oleh Paman Hamdan, aku menggunakan sisa kekuatanku untuk melemparkan genggaman tanah basah tepat ke arah matanya yang terbuka lebar. Pria itu menjerit kesakitan seraya menyapu wajahnya yang kotor, membuat pegangan besinya terlepas dan terjatuh ke atas rumput basah. Aku menggunakan kesempatan singkat itu untuk merayap memutar, meraih batang besi tersebut, lalu mengayunkannya sekuat tenaga ke arah kaki Paman Hamdan hingga beliau tersungkur jatuh. Jeritan marahnya memecah kesunyian malam, memanggil orang-orang suruhannya yang berada tak jauh dari lokasi kami. Tepat pada saat yang kritis itu, pendar sirine merah dan biru menyala terang dari arah jalan utama villa, membelah pekatnya kabut dengan raungan suara sirene mobil polisi yang nyaring. Suara megapon petugas kepolisian bergema keras memerintahkan seluruh anak buah Paman Hamdan untuk meletakkan senjata dan menyerahkan diri tanpa perlawanan. Langkah-langkah cepat dari belasan personel polisi mengepung area kebun teh, mengunci setiap celah melarikan diri bagi Paman Hamdan dan kelompoknya yang panik. Yuda tampak berlari di barisan depan bersama petugas medis yang membawa tandu untuk menolongku. Paman Hamdan yang berusaha bangkit dengan kaki terikat tak mampu lagi meloloskan diri ketika beberapa petugas polisi bergegas meringkus dan memasangkan borgol besi ke kedua tangannya. Pria itu menatapku dengan sorot mata penuh kebencian yang terpancar di bawah pendar lampu sirine, sementara aku hanya bisa menatapnya dengan tatapan dingin dan penuh ketegaran. Saat tubuhku diangkat ke atas tandu oleh tim medis, aku menghembuskan nafas lega seraya menggenggam drive cadangan di dadaku. Malam kelam di Kaliurang akhirnya berakhir, membawa serta kemenangan pertama bagi perjuangan keadilan suamiku. Pendar sinar matahari pagi menerobos masuk melalui celah tirai jendela ruang perawatan rumah sakit di pusat kota Yogyakarta, membasuh dinding putih yang dingin dengan warna keemasan yang hangat. Aroma antiseptik yang khas berbaur dengan wangi tangkai bunga sedap malam yang baru diletakkan ibu di atas meja kecil di samping ranjangku. Pergelangan kaki kiriku kini sudah terbebas dari rasa nyeri yang membakar setelah mendapat perawatan medis, meski masih terbalut gips putih tipis untuk menyangga pemulihannya.
Aku bersandar di tumpukan bantal empuk, memandangi wajah ibu yang duduk di kursi samping ranjang. Raut wajah beliau tampak jauh lebih tenang meski kelelahan sisa peristiwa semalam masih berbekas di bawah matanya. Pagi ini, berita tentang penangkapan Paman Hamdan dan sindikat penggelapan dana yayasan menjadi topik utama di berbagai media massa lokal maupun nasional. Konferensi pers yang digelar oleh pihak Polda Daerah Istimewa Yogyakarta membeberkan secara terbuka seluruh kejahatan pemalsuan sertifikat tanah wakaf, penggelapan aset bernilai puluhan miliar rupiah, hingga konspirasi pembunuhan berencana terhadap Hanif. Seluruh bukti sah yang tersimpan di dalam flash disk perak dan rekaman pita kaset tua milik kakek menjadi pijakan hukum yang begitu kuat dan tak terbantahkan, membuat Paman Hamdan beserta orang-orang suruhannya menghadapi ancaman hukuman penjara seumur hidup. Pintu ruang perawatan berketuk pelan sebelum akhirnya terbuka, menampakkan sosok Yuda yang melangkah masuk dengan mengenakan kemeja rapi dan membawa sebuah map dokumen tebal di tangannya. Senyuman lega terkembang di wajah pria itu saat ia menyapa aku dan ibu, lalu mendudukkan diri di kursi yang tersisa di dalam ruangan. Yuda memberitahukan bahwa tim penyidik Kejaksaan Tinggi telah menyelesaikan verifikasi berkas dan menetapkan seluruh aset tanah pesantren tua di Kaliurang kembali secara resmi menjadi tanah wakaf murni bagi masyarakat, sesuai dengan amanah almarhum kakek puluhan tahun silam. Semua tugas yang dipercayakan Hanif kepadaku sudah selesai, Sekar, tutur Yuda dengan suara mantap namun hangat seraya menyerahkan map dokumen tersebut kepadaku. Suamimu adalah seorang pemberani yang pantang menyerah demi menegakkan kebenaran, dan ia sangat beruntung memiliki istri yang tak kalah tangguh sepertimu untuk menuntaskan perjuangannya. Aku menerima map tersebut dengan jemari yang bergetar halus, meraba permukaan kertasnya dengan rasa haru yang membuncah di dalam dada, menyadari bahwa pengorbanan Hanif yang sangat besar kini telah terbayar tuntas tanpa ada yang tersisa. Ibu mengelus lembut bahuku yang tertutup kain hijab, menyalurkan kehangatan kasih sayang seorang ibu yang menjadi benteng penguat utamaku di tengah badai cobaan ini. Beliau berbisik pelan menyampaikan rasa bangga dan permohonan maaf atas ketahuannya selama ini terhadap kelakuan buruk adiknya sendiri. Aku memegang erat tangan ibu, meyakinkannya bahwa semua kegelapan telah berlalu dan tidak ada lagi rahasia atau ancaman yang perlu kami takuti di masa depan. Di dalam ruangan yang tenang ini, kami berdua saling melepaskan sisa beban duka yang selama beberapa hari terakhir menghimpit dada tanpa henti. Sore harinya, setelah mendapat izin dari tim dokter untuk keluar dari rumah sakit, aku meminta Yuda untuk mengantarku pergi ke pemakaman umum tempat jasad Hanif disemayamkan. Angin sore berhembus lembut menggoyangkan ranting-ranting pohon Kamboja, menaburkan kelopak-kelopak bunga yang harum di atas gundukan tanah makam suamiku yang tenang. Aku duduk di atas kursi roda di samping batu nisan berukir nama Hanif, memandanginya dengan perasaan yang amat dalam dan kedamaian jiwa yang belum pernah kurasakan sebelumnya sejak hari kematiannya. Aku merogoh saku baju dan mengeluarkan kunci kuningan antik yang telah mengawali seluruh perjalanan berbahaya ini dari malam keempat setelah kepergian suamiku. Benda logam kecil itu terasa begitu hangat di bawah pendar sinar matahari sore, bukan lagi benda dingin yang membawa ketakutan dan misteri mencekam. Aku menggenggamnya erat-erat di dada, mengalirkan doa-doa terbaik dari relung hati yang paling dalam bagi kedamaian jiwa Hanif di alam sana, di tempat yang jauh lebih indah dan terbebas dari pengkhianatan duniawi. Rahasia besar itu sudah terbongkar, Hanif. Keadilan untukmu dan amanah kakek sudah berdiri tegak. Bisikku pelan di balik selapis kain hijabku, membiarkan suaraku menyatu dengan geseran dedaunan yang diterpa angin sore. Kamu bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Aku akan menjaga ibu dan melanjutkan hidupku dengan keberanian yang telah kamu wariskan kepadaku.
Rasa sesak akibat kehilangan yang biasanya merajut dada kini tergantikan oleh rasa ikhlas yang melapangkan jiwa, membiarkan kenangan manis bersama Hanif menjadi pelita yang menuntun langkahku ke depan. Ketika matahari perlahan-lahan tenggelam di ufuk barat, memancarkan garis-garis warna jingga dan keunguan yang memukau di langit Yogyakarta, aku tersenyum tipis memandangi nisan suamiku untuk terakhir kalinya sebelum berbalik. Kehidupan yang baru telah menungguku di luar sana, sebuah kehidupan yang dibangun di atas fondasi kebenaran, kejujuran, dan keteguhan hati seorang wanita yang berhasil keluar dari kegelapan. Aku tidak lagi menjadi wanita rapuh yang menangis di sudut kamar. Peristiwa ini telah menempa diriku menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dan berani menghadapi apapun tantangan di masa depan. Aku memutar roda kursiku dibantu oleh Ibu dan Yuda, melangkah keluar dari area pemakaman seraya menyongsong senja yang indah dengan kepala ditegakkan penuh martabat. Pesan misterius dari nomor tak dikenal yang masuk pada malam keempat itu telah membawa duniaku ke dalam pusaran bahaya yang luar biasa, namun dari sanalah aku menemukan arti sejati dari sebuah cinta, pengorbanan, dan keadilan. Kunci kuningan di tanganku kini kusimpan baik-baik sebagai pengingat abadi bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk menyinarinya kegelapan, seberapa rapat pun rahasia itu coba dikubur oleh tangan-tangan jahat.